Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kesempatan yang mulia ini kita ikut berbahagia sebagaimana kedua mempelai sedang berbahagia, karena dengan terlaksananya akad yang baru saja dilakukan, berarti mempelai pria dan mempelai wanita mereka secara sah menjadi suami dan istri. Dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Yang artinya sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menciptakan pasangan-pasangan kalian dari diri kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa nyaman dengannya, merasa tentram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah akan menjadikan kalian dengan pasangan-pasangan kalian rasa kasih dan cinta. Sehingga ini adalah tujuan dari seluruh pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Bahwa mereka dengan menikah berharap mereka akan mendapatkan kenyamanan dalam hidup, ketentraman dalam hidup. Akan tapi yang penting untuk difahami adalah bahwa untuk mencapai ketentraman dan kenyamanan dalam rumah tangga, kita harus mengerti tentang 4 perkara. Ini adalah nasihat secara spesifik untuk pasangan yang baru saja menikah, dan juga untuk hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada apa yang kita sampaikan. Perkara yang pertama yang akan menjadikan pasangan rumah tangga menjadi bahagia, tentram, nyaman adalah jika mereka berdua sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa innahu huwa adhaka wa abka." Sesungguhnya Allah itu yang menjadikan seseorang itu menangis, dan Allah yang menjadikan seseorang itu tertawa. Sehingga Allah yang memberikan kecintaan kepada hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan antara kita dengan pasangan kita. Sehingga jika kita meyakini hal tersebut, seharusnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dengan pasangan kita bisa menjalani rumah tangga dengan baik. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atah fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'." Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di tengah malam, kemudian dia melaksanakan sholat malam. Lantas dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, maka dia memercikkan air tersebut ke wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal laili fa shallat, dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan sholat. Wa ayqadha zaujaha, kemudian dia pun membangunkan suaminya. Fa in aba nadha fi wajhihi al-ma'. Ya, jika suaminya tidak mau bangun, maka istrinya memercikkan air ke wajah suaminya. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan rahmat kepada suami dan istri yang saling bahu-membahu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah faktor yang paling utama yang akan menjadikan seseorang itu bahagia dalam rumah tangga. Lihat bagaimana kita sholat, lihat bagaimana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Apakah ada hal-hal yang diharamkan Allah yang masih kita lakukan? Maka semakin seseorang itu bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan semakin menurunkan sakinahnya di dalam rumah tangganya. Ini adalah perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua adalah ketika kita menikah dengan pasangan kita tertarik untuk menikah dengan si fulanah ini, ya, atau dengan si fulan ini, karena kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Jadi adalah fitrah manusia.
menikah karena ada ketertarikan. Ya, entah karena wanita ini cantik, entah karena wanita ini memiliki budi pekerti yang baik, dan begitu juga dengan seorang suami yang wanita memiliki ketertarikan kepadanya. Entah dia adalah orang yang soleh, atau dia adalah orang yang baik tutur katanya. Ada sesuatu yang menjadikan kita ingin menikah dengan orang tersebut. Ini adalah hal yang lumrah, semua orang paham, semua orang tahu. Yang harus kita camkan baik-baik adalah sebagaimana kita menikah dengan menerima kebaikan yang ada pada pasangan kita, maka kita harus menerima kekurangan yang ada di pasangan kita. Kita menikah dengan manusia, bukan dengan malaikat. Sehingga manusia, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu memiliki banyak kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan orang terbaik yang melakukan kesalahan adalah yang mau memperbaiki dirinya, mau rujuk kepada Allah, mau kembali kepada kebenaran. Ya sehingga nggak ada pasangan yang sempurna, itu nggak ada sama sekali, mustahil. Ya, sehingga seorang ketika dia menikah, maka dia harus menerima kekurangan pasangannya sebagaimana dia berhasrat untuk mendapatkan kebaikan darinya. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Sesungguhnya wanita-wanita ini biasanya dinikahi oleh para pria karena 4 perkara. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena kedudukan sosialnya, dan karena agamanya. Ini ada orang yang menikahi wanita karena dia orang kaya. Ada orang yang menikahi wanita karena dia cantik. Ada orang yang menikahi wanita karena dia memiliki status sosial yang tinggi, sehingga dinikahi. Dan ada juga orang yang menikahi wanita karena agamanya. Kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya baik, pasti kau akan beruntung. Yang menjamin keberuntungan seseorang dalam pernikahan ketika dia memilih agama yang baik siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi orang yang kita lebih percayai daripada Nabi SAW? Gak ada. Kita mau konsultasi sama konsultan pernikahan sehebat apapun, gak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Terkadang kita mendapatkan pesan dari orang, mendapatkan nasihat dari orang, pilih yang sudah mapan, pilih yang wanita seperti ini, pilih laki-laki yang seperti itu. Banyak kriteria-kriteria yang disebutkan oleh para konsultan ahli dalam urusan pernikahan. Tapi kita yakin, gak ada orang yang mendapatkan wahyu ketika dia mengucapkan sesuatu selain Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, pilih yang agamanya baik, kamu pasti beruntung. Masihkah kita tidak percaya dengan sabda Nabi SAW ini? Sehingga ketika seseorang melihat sosok istrinya bahwa dia adalah orang yang baik agamanya, sudah selesai. Hal-hal yang lain itu bisa diurus. Mudah. Karena pada hakikatnya gak ada yang sempurna wanita itu. Kita gak pilih wanita yang A, kemudian kita jatuh hati kepada yang B. Kalau kita berharap bahwa yang A itu banyak kekurangan, kemudian yang B gak ada kekurangan, ya maka itu gak akan terjadi. Sama halnya begitu juga dengan wanita yang memilih pria. Lihat agamanya. Kalau agamanya baik, maka itu bertanda baik untuk rumah tangga anti. Nabi SAW juga mengatakan tentang bagaimana wanita menerima pinangan seorang pria. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Wahai para bapak, para ayah, jika datang kepada kalian seseorang yang ingin meminang anak kalian dalam keadaan kalian ridho kepada agama dan akhlaknya, maka nikahi laki-laki tersebut kepada anak kalian. Luar biasa. Lagi-lagi Nabi SAW memilihkan pasangan untuk seorang wanita yang mau dinikahi, syaratnya adalah apa? Akhlak dan agamanya baik. Nabi gak mengatakan mapan atau tidak. Nabi tidak mengatakan kriterianya harus seperti ini dan seperti itu. Ya, rentan umurnya harus segini dan segitu. Nabi tidak mengatakan harus sama sukunya, harus sama-sama warga negaranya. Nabi gak mengatakan hal tersebut. Kalau itu adalah sesuatu yang sangat krusial dalam rumah tangga, pasti disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi yang Nabi katakan adalah agama dan akhlaknya, lihat. Kalau buruk, kelihatan gak suka sholat, jarang kelihatan di masjid, gak mengerti tentang agama sama sekali, ditolak. Cari yang baik agamanya. Atau akhlaknya tidak baik, tutur katanya buruk,
kasar sama orang, sama teman-temannya terkenal, dia tukang bohong misalnya. Oh tolak, jangan diterima. Tapi ketika ada seseorang datang dalam kondisi dia sholat 5 waktu, dia menjaga agamanya, tutur katanya baik, bertanggung jawab, maka yang seperti ini kata Nabi SAW terima. Karena pada hakikatnya sekali lagi, sebagaimana kita berharap kebaikan dari orang tersebut, kita juga wajib untuk menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan kita. Bahkan Nabi SAW melarang pasangan untuk membenci pasangan lainnya karena ada kekurangan. Nabi melarang. Jangan sampai kita membenci pasangan kita. Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Jangan sampai suami membenci istrinya. Jika dia melihat kekurangan pada istrinya, maka yakinlah bahwa ada akhlak-akhlak yang lain yang dia sukai dari istrinya. Begitu juga dengan istri. Ya, ketika suami memiliki kekurangan, memiliki aib, memiliki kesalahan, dosa, maka lihat kebaikan-kebaikan yang selama ini dia berikan. Lihat kebaikan-kebaikan yang selama ini ya, dinikmati bersama dalam bahtera rumah tangga. Karena hal ini akan menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Itu perkara yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga, dan ini adalah nasihat khusus untuk para suami, ya, dan secara spesifik untuk akhi Asep yang sedang menikah. Ketahuilah bahwa kebaikan seseorang itu tergantung dengan bagaimana kebaikannya kepada istrinya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya orang yang paling baik itu yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Nabi SAW ketika menyebutkan kriteria seorang yang baik, Nabi tidak mengatakan orang yang baik itu yang sholat 5 waktunya di masjid. Nabi tidak mengatakan orang yang baik itu yang suka sholat malam. Nabi tidak mengatakan orang yang baik itu yang puasa Daud. Tapi kata Nabi yang baik sama istrinya. Kenapa demikian? Karena seringkali laki-laki bisa berbuat baik sama tetangganya. Bisa ketawa-ketawa, bercanda sama teman-temannya. Tapi sama istrinya gak bisa. Berat rasanya untuk berbuat baik kepada istrinya. Disinilah ujiannya. Seseorang ketika dia bisa berbuat baik secara terus-menerus kepada istrinya, bisa tertawa, bisa bercanda, menyapa istrinya, ya, membuat kehangatan dalam rumah tangga, maka itu adalah laki-laki yang baik. Ya, dan sebaliknya, ada laki-laki, para pria yang tidak baik kepada istrinya, acuh kepada istrinya, gak diurus istrinya, gak pernah senyum sama istrinya, gak pernah bercanda sama istrinya. Padahal ketika dia di luar rumah, dia dengan mudah melakukan hal tersebut. Maka pria yang seperti ini bukanlah pria yang baik-baik, sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad SAW. Jadi totalitaslah dalam memberikan kebaikan kepada istri. Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Lakukanlah kebaikan-kebaikan kepada wanita-wanita. Fa innahunna khuliqat min dhila'. Sesungguhnya perempuan-perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk. Dan kita tahu bahwa tipikal tulang rusuk adalah bengkok. Dan Nabi SAW, in dhahabta tuqimuhu kasartah, wa in taraktahu dhalla mu'wajjan. Kalau wanita ini berbuat kesalahan, ya, bahwa tulang yang bengkok itu jika kita berusaha untuk meluruskannya, dia akan patah. Dan jika kita biarkan, maka dia akan terus bengkok. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Subhanallah. Lihat. Ini menunjukkan bahwa tipikal wanita itu banyak salah. Ya, tingkah-tingkahnya mungkin menjadikan kita emosi. Tingkah-tingkahnya mungkin berbau kesalahan. Akan tapi kita nggak boleh kasar kepada mereka. Kita harus menyayangi para wanita. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Kita tidak boleh mematahkannya dan kita tidak boleh juga membiarkannya berbuat salah. Sehingga yang harus kita lakukan adalah berbuat baik selalu dan selalu kepada wanita. Kita berikan nasihat, kita berikan wejangan, kita berikan arahan. Itu adalah kewajiban yang harus suami lakukan. Bahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Sehingga ini adalah kewajiban yang paling besar bagi seorang suami, menjaga keluarganya dari api neraka, bukan mencari nafkah. Sebagian orang menganggap bahwa kalau dia sudah bekerja, seakan-akan dia sudah melakukan segala-galanya untuk keluarganya. Kita katakan tidak. Semua orang bekerja. Ya, orang yang beriman bekerja, orang yang tidak beriman pun bekerja, cari nafkah. Bahkan hewan sekalipun yang gak punya akal, dia mencari makanan untuk keluarganya. Ini sesuatu yang lumrah. Ya, seseorang itu memang wajib untuk kerja, untuk cari nafkah. Tapi yang perlu diingatkan adalah bahwa ada yang lebih besar daripada mencari nafkah. Itu menjaga keluarga dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang ayat ini, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu dan ajarkan mereka adab. Kasih tahu cara sholat, ajak untuk sholat, ingatkan ketika waktu sholat sudah datang. Begitu juga ajarkan adab. Ya, ajarkan bagaimana dia berpakaian, ya, bagaimana dia keluar rumah, seperti apa seharusnya ketika bertemu dengan orang yang bukan mahramnya, ketika ada tamu laki-laki ke rumah, apa yang harus dilakukan. Adab-adab yang seperti ini adalah tugas suami untuk mendidik istrinya. Kemudian nasihat yang terakhir adalah nasihat untuk para wanita yang hadir dan terkhusus untuk mempelai wanita, bahwa ketika akad nikah itu berlangsung dan terjadi, maka di situ ada peralihan hak dan kewajiban. Tadinya ayah dan ibu adalah nomor satu untuk diberikan ketaatan dan kepatuhan oleh sang wanita. Tapi ketika terjadi akad di sana, maka hak yang terbesar bagi seorang wanita adalah suaminya. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang wanita. Kemudian wanita ini bertanya tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. Setelah selesai bertanya dan Nabi menjawab, sebelum dia pergi Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Kemudian wanita ini bercerita bagaimana keadaannya dengan suaminya. Lantas Nabi pun mengatakan, dan ini adalah hadis yang harus dicamkan baik-baik untuk para wanita. Unzuri anti minhu, perhatikanlah posisimu di hadapan suamimu. Fa innahu jannatuki au naruki. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ketika wanita itu membangkang, tidak mau patuh, tidak mau menurut kepada suaminya, maka dia diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika wanita itu patuh, tunduk kepada suaminya dalam perkara-perkara yang dibolehkan dan dalam perkara-perkara yang sesuai dengan fitrahnya, kalau suaminya memerintahkan hal tersebut, maka dia wajib untuk patuh. Ya, jadi harus yang ma'ruf, yang baik dan sesuai dengan fitrah. Jadi kalau ada suami nyuruh istrinya ganti ban mobil, taat atau tidak, ini nggak sesuai fitrah. Itu yang melakukannya harusnya suaminya. Akan tapi kalau perintah-perintahnya sesuai dengan fitrahnya, yang bukan maksiat, maka wajib bagi istri untuk taat dan patuh kepada suaminya. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Jika wanita itu salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Subhanallah. Lihat kemuliaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wanita yang taat dan patuh kepada suaminya. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan terkhusus untuk yang baru saja melaksanakan akad, ya, mempelai wanita dan mempelai pria, semoga mereka berdua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.